Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Lutfi Fatur Rahman, berasal dari kelas PR3E jurusan Ilmu Komunikasi. Baiklah, saya di sini ingin membuat video tentang UAS Komunikasi Persuasif. Judulnya ialah pengertian komunikasi persuasif, bentuk, unsur, dan tujuannya. Komunikasi persuasif secara umum, terkadang kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang dipercayainya dapat memberikan dampak sikap pada diri mereka, sehingga dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan mereka terhadap sesuatu. Dengan kata lain, komunikasi persuasif menurut para ahli. Yang pertama, Kenneth Anderson menyatakan bahwa komunikasi persuasif merupakan proses komunikasi antar individu. Yang kedua disampaikan oleh Erwin P. Bettinghaus dalam bukunya yang berjudul Persuasive Communication. Di sana dijelaskan bahwa komunikasi persuasif ini dapat mempengaruhi pemikiran dan perbuatan seseorang. Yang ketiga yaitu dijelaskan oleh De Vito, menyatakan bahwa komunikasi persuasif merupakan komunikasi bertujuan untuk menegakkan pembicaraan yang sifatnya memperkuat, kemudian memberikan ilustrasi dan menyodorkan informasi kepada khalayak. Baiklah, yang selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif akan dapat terbentuk dengan baik jika terdapat unsur-unsur seperti yang akan dipaparkan di sini. Di dalam komunikasi persuasif, peran seseorang komunikator sangatlah penting dan berpengaruh, sehingga ia harus memiliki nilai performa yang tinggi. Seseorang komunikator yang memiliki nilai performa yang tinggi dapat dicirikan dari kesiapan, kesungguhan, ketulusan, kepercayaan, ketenangan, keramahan, hingga kesederhanaannya. Komunikan merupakan individu yang menjadi tujuan pesan itu disampaikan oleh komunikator baik secara verbal maupun non-verbal. Kepribadian pada seseorang komunikan juga mampu memberikan pengaruh terhadap penerimaan pesan, bahkan persepsi dan pengalaman juga mampu mempengaruhinya. Yang ketiga yaitu ruang lingkup komunikasi persuasif. Di dalam komunikasi persuasif terdapat beberapa ruang lingkup yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, komunikator atau sumber pesan atau informasi. Yang kedua, content of the communication atau pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan ini bisa berupa yang pertama, pesan yang mendorong, membangun, dan motivasi. Dan yang kedua, pesan yang mengandung argumen atau opini. 3. Audience perceptions atau komunikan atau individu yang menerima pesan. Penerima pesan bisa berupa grup atau organisasi. Penerima pesan bisa sebagai individu. Yang keempat, media sebagai perantaraan yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang kelima, responses yang merupakan tanggapan dari seseorang komunikan terhadap pesan yang disampaikannya. Yang keenam, konteks situasional. Ruang lingkup inilah yang merupakan suasana atau situasi yang ada ketika pesan disampaikan. Bentuk-bentuk komunikasi persuasif. Yang pertama ada iklan. Di dalam iklan, komunikasi persuasif seringkali komunikasi jenis ini dimanfaatkan sebagai bentuk kegiatan pemasaran, karena iklan sendiri merupakan bagian dari jenis promosi. Yang kedua yaitu dakwah. Dakwah merupakan aktivitas yang bersifat menyerukan seperti layaknya orasi, namun sifatnya mengajak orang-orang untuk berjalan ke jalan yang benar. Yang ketiga yaitu pamflet. Pamflet merupakan bentuk komunikasi persuasif secara verbal yang berbentuk tulisan. Bentuk ini sebenarnya masuk ke dalam kategori iklan. Namun, pada umumnya di zaman sekarang menjadi paradigma dalam bentuk audiovisual. Di dalam pamflet pastinya berunsur iklan yang bersifat mengajak, sehingga pamflet merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif. Yang pertama yaitu seseorang komunikator yang mempunyai kredibilitas tinggi merupakan seorang komunikator yang mempunyai pengetahuan tentang apa yang disampaikannya. Yang kedua, pesan haruslah masuk akal agar dapat diterima oleh
seseorang komunikan yang sebenarnya belum dipahami sama sekali. Yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan pun juga dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi persuasif ini. Karena pengaruh lingkungan akan memberikan atmosfer yang mana atmosfer tersebut dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Yang keempat, pengertian dan kesinambungan suatu pesan. Itu sebabnya pesan harus masuk akal atau logika yang benar. Tujuan komunikasi persuasif yaitu yang pertama, perubahan sikap. Yang kedua, perubahan pendapat. Yang ketiga, perubahan perilaku. Dan yang keempat, perubahan sosial. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.